Kita baca Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Ini juga merupakan ayat yang terkenal. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam kehidupan kita mungkin tanpa sadar bisa merasa sangat capek, ya, letih, lesu, tidak saja karena pekerjaan atau barangkali masalah-masalah yang kita hadapi, tapi juga bisa karena pelayanan atau sesuatu yang baik, ya, bagi pandangan orang bahwa ini hal yang baik untuk kita kerjakan, tetapi ada sesuatu yang kita mungkin terlewat atau tidak lakukan, atau kita salah arah, ya, salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, waktu yang tidak tepat, salah menggunakan cara dan sebagainya, sehingga kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat, ya. Kalau kita baca beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, itu dikatakan bahwa kita tuh jadi fatigue, ya, fatigue atau worn out, ya, capean, ya, sampai kita tuh istilahnya ada yang mengatakan tuh habis-habisan, ya. Dan dulu ada lagu yang terkenal, kalau kita melayani Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, ya, biar tanpa gaji selalu manise, lalu ayo kerja buat Tuhan, ya, sungguh senang-senangi, lalu dikatakan membuang diri ke ladang Tuhan, ya. Memang ada istilah tuh kalau habis-habisan tuh, ya, membuang diri, artinya mengorbankan diri, dan ya habis-habisan lah artinya. Dalam terjemahan Alkitab The Message itu tired, worn out, atau mungkin burn out on religion, ya. Jadi kita ini capek karena kita mengikuti standar-standar yang kita jadi dipaksakan gitu. Oh, karena saya kan ini, saya harus begini dong, saya harus begini dong, ya. Jadi kita itu tidak menghidupi sebenarnya kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya, Zoe itu. Tapi kita berusaha dengan cara kita memenuhi semua standar, ya. Oh, saya kan diberkati, mobil saya harus ganti dong, yang mahal dong, misalnya begitu. Padahal kemampuan kita, ya, secara finansial misalnya pada saat ini ya belum mampu, ya. Kalau kita ganti mobil merek mahal kan pajaknya juga gede, ya. Dan itu berkaitan semua. Jadi kalau memang itu sudah saatnya Tuhan berikan, ya, karena kualifikasi kita misalnya memenuhi satu standar yang terdalam pekerjaan, misalnya kan, kalau kita misalnya jadi staf biasa, ya, nggak salah punya mobil kalau punya uang, tapi kan barangkali gaji kita belum cukup, ya, untuk memenuhi semua kebutuhan rutin mobil tersebut, ya. Tapi waktu kita misalnya naik jadi kepala bagian, jadi manajer, mungkin ada fasilitas dari kantor. Nah, waktu dapat mobil itu kan dapat tunjangan-tunjangan lainnya, ya. Jadi artinya waktu kita sudah mampu, ya, secara kualifikasi, kita akan bisa, ya, menikmati hal itu. Jadi kita perlu perhatikan hal ini, ya. Pikulah kuk yang kupasang, ya. Nah, kita perlu lihat, ya, kuk yang kita pikul ini, ya, atau tugas atau beban pelayanan yang kita lakukan ini betul nggak yang dari Tuhan untuk kita, yang Tuhan pasang, ataukah kita mengambil kuk orang lain, ya. Belajarlah padaku, ya. Setelah kita menerima kuk dari Tuhan atau tugas dari Tuhan, kita perlu belajar, ya, melakukannya dalam tuntunan Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan rest, ya. Kamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ya. Kalau terjemahan The Message itu, ya, watch how I do it, ya. Perhatikan bagaimana aku cara melakukannya. Learn the unforced rhythms of grace, ya. Belajarlah
satu irama dari anugerah yang tidak dipaksakan. Mengalirlah dalam tuntunan Tuhan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan juga ya. Kita perlu mengizinkan comfort zone kita diperluas. Ya. Tapi belajar dari Tuhan. Ya. Jangan lupa, karena setelah kita lahir baru, setelah kita terima Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, recreated in Christ Jesus, lahir baru, diciptakan ulang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini masing-masing ada pekerjaan baik atau tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, dan tiap orang itu tugasnya beda. Ya, dulu ketika saya awal-awal mulai ikut pelayanan ya, karena kakak rohani saya ya memang kami diajarkan pemuridan ya, itu memang satu metode ya untuk membimbing orang kenal Tuhan, dan itu metode yang bagus sekali ya, dan banyak diterapkan di banyak pelayanan. Tetapi kemudian kita akan bertumbuh lebih jauh lagi ya, kita akan melihat di mana calling kita. Kemudian ketika saya berada di satu pelayanan yang pemimpinnya itu seorang penginjil, maka tekanan tanpa disadari ya, tekanan untuk memenangkan jiwa itu menjadi kuat gitu. Dan belakangan saya baru belajar ada panggilan yang berbeda. Semua orang memang dipanggil untuk melayani Tuhan, juga untuk maksudnya orang-orang yang lahir baru ya, juga untuk memenangkan jiwa. Tetapi ketika kita punya panggilan sebagai penginjil, itu akan beda. Cara dan bagaimana melakukannya itu dengan orang yang punya panggilan misalnya menjadi seorang admin ya, atau leadership, kepemimpinan ya, di luar 5 jawatan itu ya. Ada penginjil, ada pengajar, ada gembala, ada rasul ya, dan juga ada nabi ya. Nah itu beda ya. Kalau orang yang mungkin ada karunia-karunia profetik bekerja dalam hidupnya ya, itu dia akan enjoy ketika dia berdoa, dia menyampaikan firman ya dengan tuntunan Tuhan. Itu kita yang mungkin panggilannya bukan di bidang teaching, mengajar, atau mungkin seperti nabi, mungkin akan kesulitan kalau kita mau mengikuti seperti itu ya. Karena pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan buat kita berbeda, tidak sama dengan yang lain ya. Kita perlu tahu hal itu ya, belajar tentunya waktu sama kayak kita waktu sekolah, kan kita masuk sekolah dasar yang sebelumnya bahkan taman kanak-kanak, juga sebelumnya lagi ada playgroup ya. Happy semua ya. Semua senang datang ke gereja pelayanan ya. Kita happy saja, tapi setelah kita masuk sekolah dasar, kita diajar disiplin, diajar buat tugas, bertanggung jawab. Kita masuk SMP, ya itu hal dasar semua. Lalu SMA sudah mulai beda jurusannya. Mungkin sekarang SMA-nya sudah sama semua, tapi sebelumnya kan ada jurusan IPA, jurusan IPS. Nah, waktu mau kuliah, itu pilihannya sudah semakin luas. Nggak sama. Yang masuk sekolah kedokteran sama yang masuk sekolah teknik jelas beda. Ya, matematikanya berbeda, pelajaran-pelajaran lainnya itu banyak berbeda. Yang masuk sekolah bahasa atau jadi pilot itu beda juga. Menjadi diplomat atau menjadi musisi, ya, itu beda sekali. Dan mungkin kita nggak sadar bahwa ada panggilan Tuhan yang merupakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita, dan dia akan munculkan tuh lewat dorongan di hati kita. Nah, tentu kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Kalau enggak, ya kita bisa cenderung jadi males karena kita merasa enggak ada panggilan Tuhan, jadi kita santai saja ya. Tapi bisa juga terus kita kebablasan. Karena kita merasa kita bisa kerjakan hal ini, ya, semuanya bisa dikerjakan, lalu kita perluas ya. Kita mau jadi misalnya kita orang kerja ya. Lalu kita merasa kita bisa memanage dengan baik ya. Lalu kita, wah saya mau jadi gembala juga misalnya ya. Oh saya juga mau buka pelayanan baru misalnya ya. Tapi ternyata mungkin
calling kita tidak semuanya mungkin ada di situ ya. Itu membuat kita bisa jadi stres ya. Dan kita melakukan segala sesuatu itu jadi karena tekanan. Tekanan yang seharusnya bukan kita pikul ya. Karena dikatakan di Matius 11 itu, pikulah kuk yang kupasang ya. Jadi jangan-jangan kita bisa memikul kuk yang Tuhan nggak pasang. Kita ambil sendiri gitu. Tuhan nggak suruh itu, kita merasa nanti kalau saya nggak lakukan bagaimana Tuhan, orang-orang nggak diselamatkan gitu. Nah itu jadi tekanan yang bukan dari Tuhan mungkin ya. Bisa jadi ada 2 atau 5 orang ya, ada yang dipanggil jadi guru misalnya di desa dan dia tahu itu panggilan Tuhan, dan semua dicukupkan walaupun mungkin dia tidak hidup seperti orang yang tinggal di kota besar dalam kemewahan misalnya ya. Misalnya yang di kota besar punya mobil misalnya 2, 3 ya. Di desa mau pakai mobil mau kemana misalnya gitu ya. Itu masing-masing beda, nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa menilai kerohanian seorang itu karena banyaknya jabatan, posisi yang dia lalui. Ya, bisa saja itu sebagian diperoleh bukan karena tuntunan Tuhan secara pribadi, tapi lebih kepada saya harus buat ini, saya harus lakukan hal ini. Ya, kalau nggak nanti misalnya orang-orang jadi nggak diselamatkan, misalnya kayak begitu ya. Lalu kita mengambil beban yang bukan bagian kita. Dan akibatnya ya kita akan menjadi ya tadi burn out ya. Kita worn out, kita capek dan akhirnya bisa menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Karena jiwa kita tidak segar ya, tidak fresh, tidak dipulihkan, kita hidup dengan tekanan-tekanan gitu. Dan akhirnya jadi penyakit ya. Padahal di surat Yohanes dikatakan doa Rasul Yohanes ini dibilang, aku berdoa, aku berharap semoga engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah mungkin jiwa kita tidak dalam keadaan baik ya. Padahal kalau kita baca Amplified Bible ya dari Efesus 2 ayat 10 ini ada yang terjemahan yang klasik ya, yang sebelah kanan itu, yang kiri itu terjemahan yang lebih baru. Tapi isinya kurang lebih sama. Ya, for we are God's own handiwork. Ya, kita ini adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Ya, born again, born new. Ya, reborn from above, spiritual transform, renew, ready to be used. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Ya, supaya kita bisa melakukan good works. Ya, pekerjaan-pekerjaan baik. Ya, jadi nggak hanya satu, banyak nih pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Nah, itu beda antara satu orang dengan orang lain ya. Lalu dikatakan di bagian terakhir tuh that we should walk in them ya, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Lalu dalam kurungnya dikatakan bagus sekali ini ya, yang Amplified Classic ini, living the good life ya, menghidupi kehidupan baik yang dia sudah rencanakan sebelumnya dan dia membuatnya siap ya untuk kita hidupi ya. Jadi memang sebenarnya setelah kita lahir baru, pelajaran berikutnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan ya, begitu rupa sehingga kita itu mengerti ya apa tugas yang Tuhan tetapkan buat kita. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. I will let myself be clearly seen, ya. Aku akan mengizinkan diriku itu dilihat oleh jelas, ya, disadari dengan jelas oleh mereka yang memegang perintahku dan melakukannya. Dan perintah ini bisa beda-beda setiap orang. Jadi kita juga jangan nuntut orang lain harus seperti kita, ya, bahwa kalau kita seorang dokter atau insinyur yang kita punya anak-anak ya yang sudah mulai sekolah ya, dari playgroup kemudian TK lalu SD SMP, lalu kita memperhatikan ini semua pelajarannya sama semua. Tapi waktu masuk SMA mungkin kita mulai melihat minatnya mereka kemana. Lalu ketika mereka lulus, nah setidaknya kita sudah tahu ya, dan mereka juga menemukan minat mereka, tempat mereka di mana, mereka cocoknya di mana. Kita nggak bisa paksa harus seperti kita. Dalam pelayanan juga begitu. Ya, jangan paksakan diri
Ya, kita lihat hamba Tuhan yang hebat sekali, jemaatnya ratusan ribu misalnya, lalu kita ingin tiru seperti itu. Nggak salah. Ya, kita doa, kita ikuti tuntunan Tuhan, biar cara Tuhan yang menuntun kita. Ya, kalau dipaksakan itu seperti pohon ya. Ada cerita seorang hamba Tuhan ya. Dia nginep di satu rumah di temannya ya. Dan temannya itu punya pohon mangga yang tidak pernah berbuah. Lalu hamba Tuhan ini berdoa dan dia dapat dari Tuhan. Dia bilang sama temannya ini, kamu tiap pagi kamu ini berkata kepada pohon mangga ini, pohon mangga berbuah ya, berbuah yang lebat ya, supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dia lakukan itu tiap hari. Dan ternyata waktu hamba Tuhan ini kembali lagi datang ke sana, dia cerita, wah itu pohon berbuah dengan cepat, begitu berbuah, begitu lebat, saking lebatnya akhirnya karena akarnya nggak cukup kuat, pohonnya ambruk. Ya. Nah, itu ternyata ada pelajaran tersendiri lagi. Ya. Ketika pohon ini tidak cukup berakar, ya, dia berbuah begitu lebat, akarnya itu nggak cukup untuk menahan beban yang dia pikul dari buah yang dihasilkan. Akhirnya dia ambruk. Nah, dalam pelayanan juga begitu ya. Kalau kita mengejar dengan cara kita ya, satu pencapaian yang di mata orang banyak tuh kelihatannya bagus, luar biasa, tapi akar kita nggak cukup kuat ya, atau akar kita itu tidak terbenam dengan baik ya dalam tanah, mencapai nutrisi atau air atau makanan yang tepat, maka akar kita nggak cukup kuat ya. Kita menanggung beban yang melebihi kapasitas kita. Ya, bukannya nggak bisa, tapi mungkin butuh waktu ya untuk mempunyai akar yang cukup dalam. Atau bisa juga kita mempunyai pengertian yang salah. Kita berpikir kita harus menghasilkan buah baru Tuhan berkenan kepada kita. Ya. Kalau kita nggak membawa menghasilkan pekerjaan baik atau nggak berbuah, ya kita ditolak Tuhan. Ya, itu jadi campur aduk ya. Padahal kalau tahu ya ada buku yang terkenal dulu ya, Purpose Driven Life ya. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan yang Tuhan tetapkan ya. Itu ada satu ayat yang dipakai oleh penulisnya yaitu Rick Warren yang mengatakan bahwa di kitab Wahyu bahwa Tuhan menciptakan kita ini untuk kemuliaannya ya. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan Tuhan menciptakan kita ini for his own kesenangan dia ya, untuk menjadi kesukaan dia ya. Jadi kita ini ternyata diciptakan, kalau kita baca di kitab Kejadian, untuk menjadi manajer, pengelola alam semesta ini. Lalu kalau kita baca di kitab Injil Matius ya, dikatakan bahwa kita ini murid Tuhan ya, memenangkan jiwa ya, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Betul itu semua, tapi juga ada dikatakan di kitab Wahyu bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi kesenangan Tuhan ya. Jadi artinya itu menyangkut hubungan pribadi. Ya, bagaimana kita menikmati hubungan dengan Tuhan, dan buah dari hubungan itu adalah kita pelayanan. Pelayanan dalam tuntunan Dia, pelayanan yang menghasilkan buah dengan cara Dia, dengan waktu Dia. Ya, jadi kita belajar untuk walking in His will. Kita berjalan di dalam kehendaknya. Dan kalau kita baca Alkitab, kehendak Tuhan itu ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi kita perlu senantiasa belajar untuk mengizinkan Tuhan ini mengubah paradigma kita supaya kita bisa bedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik ya. Melayani semuanya baik ya. Kita menjadi orang yang menangkan jiwa sebanyak mungkin juga baik. Pendoa, berdoa berjam-jam itu juga baik ya. Lalu yang mana yang berkenan dari yang baik itu ya. Kita perlu melibatkan Tuhan. Ya, kita habis-habisan dalam memberi itu nggak salah juga, baik juga, tapi bisa berarti nanti kita bankrupt ya, artinya kita punya kebutuhan sendiri tidak terpenuhi ya. Nah, lalu yang sempurna ya, bagaimana memberi, kapan waktunya, ke pelayanan mana, bagaimana melayani, membuka pelayanan, itu semuanya menyangkut tuntunan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa senantiasa menikmati kehidupan baik yang sudah Tuhan siapkan ya. Living the good life ya. Itu Tuhan siapkan buat kita masing-masing biar kita senantiasa bisa menikmatinya ya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik ya.
God is good all the time. Amin.